Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Elan Tutor membahas seputar YouTube ya teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya teman-teman. Sebelum kita ngobrol-ngobrol masalah mengenai YouTube atau seputar dunia YouTube, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Kemarin itu ada ya salah satu maksudnya orang ya nanyakan kepada saya ya. Dia bilang ya channel YouTube-nya dia tuh susah berkembang ya. Dalam arti susah berkembang, dia tuh bingung. Dia lama di monetnya ya. Terus saya tanya balik ke beliau ya. Gini bro, kenapa kok channel kamu susah dimonet ya kan? Coba kamu teliti kembali apa kesalahannya. Terus apa traffic video kamu tuh mengandung yang namanya klaim hak cipta, atau di dalam isi videonya tuh ditambahkan musik yang berbaur tidak diizinkan oleh pihak YouTube. Itu bisa kemungkinan channel kamu tuh ya susah dimodetnya karena penyebabnya ada di situ. Saya tanya seperti itu ke beliau ya teman-teman ya. Nah, terus di video kali ini saya akan membahas masalah viewer sepi di dalam video atau konten YouTube kita ya, atau konten di channel kita ya. Gini ya bro ya. Kalau maksudnya pengalaman pribadi saya mengenai masalah viewer sepi atau viewer video kita tuh sepi ya. Ya kita jangan yang namanya putus asa ya. Kita terus aja rajin ngupload video, terus kita maksudnya perbaiki yang namanya traffic video atau algoritma ya. Jadi gini ya teman-teman. Kan setiap konten itu kan berbeda-beda ya kan isi konten videonya ya kan. Terus di situ juga ada yang namanya durasi ya teman-teman ya. Kalau pengalaman pribadi saya ya, kalau masalah traffic video yang bagus itu minimal durasinya tuh minimal 10 menit ya, terus 15 menit, terus 20 menit ya. Kalau masih 5 menit 4 menit itu kalau bagi saya tuh masih kurang ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau semakin durasi video gitu semakin lama atau semakin panjang, rata-rata 10 menit sampai 20 menit, itu nanti di traffic video channel kita tuh nanti pasti akan berkembang. Berkembangnya gimana ya? Perkembangnya nanti dari penelusuran algoritma YouTube tuh nanti pasti cepat disebarkan luaskan di seluruh beranda YouTube-nya orang lain gitu ya teman-teman. Itu kalau pengalaman pribadi saya ya. Jadi ya itu tadi ya, kita harus benar-benar memahami yang namanya traffic video, terus juga algoritma ya. Jangan asal-asalan yang namanya membuat konten. Contohnya hari ini kita ngupload video ya, kita ngupload aja tapi kita nggak mematuhi yang namanya setting-settingan di beranda YouTube Studio, karena di upgradekan di updatean video, apa maksudnya di updatean YouTube sekarang tuh kan pasti banyak settingannya kan di dalam YouTube Studio kan. Kita kayak contohnya ngisi kartu, subtitle, terus playlist, apalagi tag. Kalau tag itu sangat penting ya dalam penelusuran atau pencarian kata kunci di beranda YouTube ya. Itu tag itu sangat penting, kita harus wajib mengisi ya, apalagi bagi YouTube pemula. Kalau bagi YouTube pemula itu ya harus rajin-rajin ngupload video. Jadi kalian nggak usah khawatir yang namanya sepi penonton, viewernya lemah, terus traffic videonya turun, algoritmenya juga berantakan.
Ya dari situ kita harus terus belajar lagi, harus banyak memahami ya. Kalau ingin menjadi YouTuber sukses ya kita harus terus semangat, maksudnya mengembangkan karya pribadi kita masing-masing, ya kan. Nah dari situ kita nggak boleh, oh kok video saya tuh sepi, terus yang nonton apa namanya nggak ada. Kita ya jangan berpikiran untuk selalu rame terus dari sekian video kita untuk mencari viewer. Namanya juga viewer kan kita nggak bisa nebak, itu kan ketentuan mereka masing-masing mau menonton video kita apa enggak kan gitu. Yang penting kita kan sudah memberikan video yang terbaik, terus isi dalam video itu bermanfaat untuk semua orang. Nah disitulah orang lain bisa nyaman eh, mengenali yang namanya konten di channel kita. Itu kalau menurut pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah khawatir yang namanya viewer video kita sepi, terus penontonnya turun terus penontonnya nggak ada, ya kita jangan punya berpikiran untuk selalu rame terus. Namanya juga traffic video pasti ada yang namanya naik turun ya, kadang naik, terus nanti bulan berikutnya turun, terus bulan sekarang viewernya rame, terus bulan berikutnya turun atau sepi. Ya kita nggak usah berpikiran untuk selalu rame terus teman-teman, seperti itu ya. Ya kita harus apa maksudnya memperbaiki lagi isi konten kita tuh sudah benar atau sudah baik atau sudah bagus apa belum gitu ya. Percuma konten bagus kayak apapun atau isi videonya bagus, kalau viewernya lemah ya sama aja ya kan. Ya intinya kita harus rajin ngupload video, nggak ketang-ketang satu hari itu 2 video, atau 2 hari 3 video, atau 2 hari sekali 1 video. Yang penting kan kita maksudnya masih terus mengupload, apalagi untuk bagi para youtuber pemula ya harus rajin ngupload. Ya kita nggak, jangan bosan-bosan untuk membuat konten ya, apalagi kok membuat konten atau membuat salah satu video itu susah. Ya kita harus menghargai lah karya orang lain, seperti itu ya teman-teman. Kita harus, ya itu tadi, kalau video kita tuh pingin punya pikiran rame terus, ya jalan satunya kita harus membeli yang namanya membeli viewer. Tapi kan nanti channel ke depan kita kan trafiknya akan rusak, algoritmanya semakin hancur. Jadinya kita sudah susah payah membuat konten selama 5 bulan 4 bulan ya, ibaratnya kita membeli viewer, nanti pasti susah dimonetnya. Ya kayak apa namanya teman saya ya yang kemarin dia bertanya gitu loh. Jadi kalau kita mau terjun ke dunia YouTube ya kita harus benar-benar ya memahami peraturan YouTube, kita harus taat gitu loh. Ibarat kita tuh mau sekolah ya kan, kalau sekolah kan kita harus memenuhi syarat-syaratnya, kayak apa namanya ngisi formulir data mau masuk sekolah, terus jadwalnya ya, terus rajin kalau kita ingin dapat ranking 1 ya kita harus rajin belajar. Kan seperti itu, sama aja YouTube juga harus seperti itu. Kita ingin mendapatkan yang terbaik untuk para penonton nih, kita harus rajin membuat konten. Tapi kan nggak harus asal-asalan membuat konten aja, asal ngupload, langsung ngupload, asal ngupload. Ya kalau seperti itu sih ya anak kecil pun bisa, anak SD juga bisa gitu loh. Ya itu tadi, ya saya itu juga ya masih belajar ya teman-teman, nggak harus menyelesaikan ono itu. Kalau kata orang Jawanya, alon-alon yang penting kelakon, itu kalau menurut berbahasa orang Jawa ya teman-teman ya. Ya saya juga orang Jawa ya, ya maksudnya ya dari maksudnya dari video saya ini ya yuk kita sama-sama belajar, sama belajar YouTube pemula ya. Jangan saling mengejekkan satu sama lain. Ya kita harus saling mendukung, terus semangat, terus berkarya. Nggak boleh yang namanya putus asa begitu saja. Ibarat kita tuh sudah membuat salah satu akun ya, video kita sudah mencapai 50 video. Nanti di setengah perjalanan kita berhenti, ya sama saja kita
apa namanya, memecahkan atau memutuskan harapan kita untuk menjadi YouTuber sukses. Kalau ingin menjadi YouTuber sukses, ya kita harus melewati semua rintangan apapun gitu ya teman-teman ya. Pokok poin intinya kita harus benar-benar yang namanya rajin ngupload, perbaiki thumbnail, perbaiki judul, perbaiki kata kunci, kita cari tag yang benar sesuai tema konten kita. Nah, kalau kita sudah memperbaiki semua hal itu, insya Allah pasti konten kita tuh pasti rame videonya gitu loh. Ya sambil kita perbaiki lagi isi video konten kita bagus apa enggak, thumbnail kita menarik apa enggak, terus judul video kita tuh mengandung kata kunci pencarian YouTube apa enggak, kan seperti itu kalau menurut pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Oke teman ya, semoga apa yang saya berikan maksudnya info ke kalian semua ya semoga bermanfaat. Ambil saja hikmahnya, yang sisi negatifnya kalian tinggalkan, sisi poinnya kalian ambil. Kita juga ya sama-sama belajar ya, sama-sama saling sharing. Jika kalian ada yang tanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.